Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Badu Dabian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal praktikum sistem operasi pada pertemuan ketiga. Kita masuk ke dalam soalnya. Soal pertama adalah sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari multi threading. Yang pertama ada kelebihan. Pertama ada responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Yang kedua, berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread, karena thread membagi memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan konteks switching thread. Akan susah mengukur perbedaan waktu antara thread dan switch, tetapi secara umum perbedaan dan pengaturan proses akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan thread. Pada Solaris, pembuatan proses memakan waktu 30 kali lebih lama dibandingkan pembuatan thread, sedangkan proses konteks switch 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switching thread. Yang keempat ada utilisasi arsitektur multiproses. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat, sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satuan waktu. Selanjutnya ada kelebihan. Jika digunakan secara berlebihan, multithreading akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU yang dialokasikan untuk switching threads. Misalnya, jika heavy disk input-output terlibat, akan lebih cepat jika hanya memiliki satu atau dua thread yang melaksanakan tugas secara berurutan daripada menggunakan multithread yang masing-masing mengeksekusi sebuah task pada waktu yang sama. Yang kedua, sistem yang memiliki kecepatan prosesor dan memori yang cenderung sama, sehingga tidak ada efisiensi yang hilang atau mengacu kepada latency, tidak akan memperoleh peningkatan bandwidth yang signifikan jika menggunakan multithreading. Yang ketiga, multithreading menghasilkan program yang lebih kompleks. Menggunakan multiple thread sendiri tak akan menciptakan kerumitan, tetapi interaksi antar thread lah yang mengakibatkan kompleksitas tersebut. Yang keempat, thread yang banyak bisa saling berinterferensi ketika saling berbagi sumber daya hardware seperti stages. Soal kedua, jelaskan bagaimana cara kerja dari Windows Service. Secara umum, Windows Service menyediakan layanan yang server oriented atau berfokus pada server, seperti menghost website, manajemen sumber daya semua pengguna dan aplikasi, manajemen pengguna, messaging atau pesan, keamanan dan otorisasi, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan server. Sistem operasi sistem dapat digunakan untuk web server, database server, server aplikasi, game server, dan lainnya. Soal yang ketiga, berikan contoh aplikasi yang menggunakan Windows Server secara default. Yaitu ada dua. Yang pertama DNS Client dan PHP Client. Soal nomor 4, buatlah program single thread dengan bahasa pemrograman Java dan jelaskan alur program tersebut. Kita masuk ke dalam program Java. Kita buat Java application. Kita ketik project name-nya adalah single thread.
kita tunggu. Di sini kita sudah masuk ke dalam projectnya. Pertama-tama kita akan mengextend kelas terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengoperate public void dan selanjutnya kita akan menampilkan sebuah kalimat menggunakan perulangan for. Kita ulang sampai 5 kali dengan menggunakan penambahan. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah kalimat antrian. Selanjutnya kita akan membuat jedanya, yaitu 600. Pertama kita itu akan membuat sebuah try catch dengan cara try kemudian sini ada catch, kita ketikkan interrupt menggunakan objek dx. Kemudian kita dengan objek EX kita print start trace. Setelah selesai kita akan membuat sebuah objek dari kelas singleton, cetak menjadi new singleton. Kemudian kita coba cetak dengan start. Setelah selesai kita coba run. Ini adalah hasil runningnya. Ada antrian 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.